Kacongan adalah desa yang berada di Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Desa Kacongan ini bisa dikatakan dengan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Pada desa Kacongan ini terdapat bangunan air, di mana kita bisa mengartikan bahwasanya bangunan air merupakan prasarana fisik yang diperlukan dalam pengelolaan dan pembinaan sungai yang pada umumnya dibangun di sungai dan berfungsi untuk pemanfaatan, perlindungan, pengendalian, dan pengembangan sumber daya air. Dari hasil survei dan kita mewawancarai pada masyarakat yang ada di sekitar, yaitu bangunan ini sudah dibangun beberapa puluh tahun dengan lebar kurang lebih 2 meter dan jarak yang kita teliti yaitu kurang lebih dengan 500 meter. Kota Sumeneb mempunyai atau memiliki beberapa daerah perdesaan, salah satunya yaitu Desa Kacongan, di mana di Desa Kacongan ini terdapat bangunan pembagi atau kita bisa sebut dengan box pembagi yang berfungsi untuk membagi air dari aliran sungai yang dapat kita ambil dengan jumlah yang kita inginkan. Box pembagi ini dilengkapi dengan pintu yang dapat kita gunakan sebagai tutup atau membuka untuk aliran air tersendiri. Adapun permasalahan dari hasil yang kami survei pada Desa Kacongan ini yang pertama yaitu permasalahan tentang struktur bangunan saluran irigasi pada saluran sekunder. Yang kedua yaitu tentang aliran box pembagi pada saluran tersier. Dan yang ketiga ini adalah sampah. Hal yang dapat kami ambil dari hasil survei di Desa Kacongan Kabupaten Sumeneb adalah yaitu pada bangunan saluran irigasi mengalami struktur bangunan rusak dan hal ini disebabkan karena bangunan saluran irigasi berada di bawah permukaan tanah sawah sehingga mengakibatkan bangunan saluran irigasi ini tertimbun oleh tanah. Dan pendistribusian pengelolaan air di sana, jika pemasukan air berkurang, maka mempengaruhi produksi dan kualitas air hasil panen tersebut. Dan jika dibiarkan begitu saja, maka akan berdampak besar bagi masyarakat dan juga terhadap sawah. Faktor-faktor dari permasalahan tersebut maka dapat kami ambil penyelesaian yaitu dengan tahap-tahap perbaikan saluran irigasi. Sebelum masuk tahap-tahap tersebut, adapun hal penting yang harus diperhatikan bagi perencanaannya, yaitu pembangunan saluran irigasi harus berada di atas permukaan tanah atau bisa diartikan lain yaitu bangunan tanah lebih rendah daripada bangunan saluran irigasi. Hal ini agar mencegah adanya penimbunan dan juga keruntuhan pada bangunan saluran irigasi, terutama yaitu saluran sekunder. Untuk tahap-tahap yang dapat diselesaikan atau digunakan dalam perbaikan saluran irigasi ini, yaitu yang pertama dengan rehabilitasi, yang kedua dengan pemeliharaan. Rehabilitasi ini bisa dengan cara membangun ulang atau merencanakan ulang pada struktur bangunan saluran irigasi, yaitu dengan tadi yang saya sampaikan harus memperhatikan hal penting, yaitu di mana bangunan harus berada di atas permukaan tanah sawah atau tanah lebih rendah daripada bangunan saluran irigasi. Yang kedua yaitu dengan cara pemeliharaan. Pemeliharaan ini bisa dilakukan dengan cara membentuk forum kepada masyarakat untuk bermusyawarah mengenai pemeliharaan pada bangunan saluran irigasi yang bertujuan untuk merawat bangunan saluran irigasi agar tetap aman dan baik sehingga tidak menghambat pada kinerja saluran irigasi yaitu pada saluran sekunder. Aliran box terbagi di Desa Kacongan Kabupaten Sumeneb mengalami ketersediaan saluran di mana kapasitas air melampaui saluran tersier dan sekunder. Hal ini disebabkan adanya beberapa pintu yang ditutup sehingga air langsung diarahkan ke pintu lainnya. Kami rasa jika dibiarkan terus seperti ini,
akan mengalami perubahan tadinya berdampak buruk bagi masyarakat setempat. Ini dari kami yaitu dengan cara membuka pintu sebelah kiri dan juga air langsung dari pembuangan air ke sungai, dan juga salah pintu bagian selatan dipekerjakan agar supaya tidak mengalami genangan. Dengan hal ini kami rasa lebih efektif dan efisien jika air yang dari utara ini langsung menuju pembuangan air dari sungai. Kesalahan selanjutnya yaitu sampah, di mana di sepanjang saluran tersebut terdapat sampah, yaitu sampah organik maupun non-organik. Sampah tersebut dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air tersebut. Solusi dari kami, masyarakat bisa lebih sadar akan sampah tersebut. Yang kedua, masyarakat bisa bergotong royong untuk membersihkan sampah di saluran area tersebut agar tidak terjadinya banjir.